Oli ada, pas mesinnya nyala suaranya kayak bergetar kayak gitu, nggak sanggup mutar, berarti permasalahannya pada setang seher. Langsung aja kita bongkar mesinnya. Oke, kita udah mulai bongkar ya bos. Untuk cakak dua tidak ada, ini sedikit susah. Untuk rantai tameng ini masih jos, masih tetap pada ukuran normalnya. Oh, Bang Adi. Bang Adi, kalau subscribe belum? Di sini untuk klep ada masuk ke dalam, berarti payung klepnya ini telah habis sedikit. Hah? Bunyo kayak memang bocor tekor. Ini setang seher udah kelihatan kalau setang sehernya ini macet alias mimisnya pecah ataupun macet. Nah ini ya, biasanya ketika ini kita bongkar ini langsung turun sendiri kayak gini. Ini kayak siap ini kayak gini. Nah, inilah yang membuat di saat kereta ini kita nyalakan ada suara tertahan kayak gitu, seolah-olah dia tidak mampu, ada permasalahan di sini. Inilah permasalahannya. Oke, dan ini mesin ini turun bongkar habis, ganti stang seher, blok dan seher. Untuk ring piston di sini sangat haus ya guys. Di sini kita buka dulu untuk sehernya, guys. Macet atau tidak nih? Oke. Oh, ini akibat kehabisan oli ataupun pernah kehabisan oli, sehingga di sini terjadi kepanasan yang ekstrim sehingga membuat seher ini jadi kayak gini guys, jadi memuai, haus. Oke, remer blok ganti seher, ganti setang seher. Up. Ini pemilik kereta nih guys, ini orangnya guys. Oke, kita turunkan mesinnya dan kita bongkar, ganti setang seher. Oke. Oke guys, di sini kita telah bongkar di bagian kopling. Kelihatan di sini yang mana lonceng gandanya baru. Ini baru. Oke, lanjut aja kita untuk pembongkarannya guys. Sini ada permasalahan ini guys. Ini nanti kita setel ulang ya guys. Di sini kami lihat bagian
blok sehernya baru. Sepertinya mesin ini perusahaan bongkar ya guys. Terus kenapa olinya bisa habis dan sempat setang sehernya terkena parah guys, rusak parah. Di sini memang kalau untuk lonceng gandanya baru, tetapi di sini telah terdapat kelihatan kerusakannya parah sekali. Ini telah haus, telah sangat dalam. Selayaknya ini harus kita ganti yang baru. Ini merek KW, tapi bagaimanapun merek KW tidak secepat ini ya permasalahan kehausan ataupun kerusakan pada mesin ini. Ini pasti ada sesuatu yang janggal pada sepeda motor ini. Kemungkinan dari segi oli kurang bersih, ataupun waktu pembongkaran dari utamanya di sini itu pada crankcase mesin kurang bersih. Nah, di crankcase mesinnya kurang bersih kayak gini nih guys, ini kurang bersih. Nah, kan kurang teliti untuk sehingga pasang terus, rakit, kemudian pasang oli, nyalakan. Jadi mesin cepat rontok guys, karena yang kotoran ini akan tercampur dengan oli sehingga membawa kotoran ini oleh oli yang baru ke seluruh komponen mesin, salah satunya di bagian piston, blok, stang seher, dan lonceng ganda ini. Di sini kelihatan banyak logam-logam yang kecil ini guys. Ini. Jadi seharusnya bersihin crankcase mesin ini sebersih mungkin, jangan ada sisa kotoran sedikit pun. Pasang itu baru seperempatnya bisa bertahan lebih lama guys. Jadi ini saran saya ganti baru. Ini tergantung dari punya motor ini ya guys, apakah dia nanti ganti atau tidak. Kalau dia ganti kita akan ganti, kalau dia nggak mau ganti kita tidak boleh maksa guys. Oke, kemudian kita lanjut pada ini. Di sini untuk rumah koplingnya, giginya masih sepan, tidak ada kelonggaran, masih sip. Kemudian di sini untuk kain koplingnya diganti atau tidak guys. Nah, di sini telah terdapat kehausan juga nih guys, sudah ada parit-paritnya. Ini selayaknya ganti ya, tetapi seperti kita ceritakan tadi, kalau ownernya minta ganti kita akan ganti, kalau ownernya nggak minta ganti kita nggak ganti. Cuma nantinya kita akan kasih saran aja supaya dia paham. Kemudian kita periksa bagian kruk as, apakah senteran kruk asnya lurus atau tidak. Belum bisa mutar ya guys, kita harus bongkar di bagian kesebelasan roda mekanik. Nanti kita cek ulang di bagian kruk asnya apakah lurus atau tidak guys. Kata apa dah tentang tetelan tokernya. Nonton nih. Apa tak tetelan dia? Boleh karisma. Tempat hektar walu. Surabaya.
guys, di sini ada per di fungsinya ini guys, ketika ini pemasangan ulang, ini kunci nekan, jadi bagian per ini akan menekan crankcase lahat kruk as di bagian dalam, sehingga kruk asnya tidak akan geser kiri ke kanan. Oke, kita copot lagi ini. Di sini kami tidak bisa mencoba tes bagian kruk as apakah kruk asnya baling atau tidak, karena bagian setang sernya telah macet. Nanti kami akan ngecek lebih lanjut. Di sini untuk as gear tarik ini telah habis, seharusnya ini ganti, cuma kita konfirmasi dulu sama pemilik motor ini apakah dia ganti atau tidak. Jika dia tidak ganti, kita tidak boleh maksa. Oh, kontak. I wish mana itu wish. Oke guys, di sini aku akan jelasin satu persatu, yang terutama apa penyebab mesin ini bisa rusak. Di sini bagian stang seher kelihatan yang mana stang seher ini baru perusahaan diganti. Ini bisa kami lihat pemakaiannya belum sampai 5 bulan ya guys. Tetapi di sini telah rusak kembali. Di sini tertulis mereknya merek Aspira, ini Aspira. Tetapi di sini aku lihat bukan yang Aspira asli ya, karena sekarang banyak barang yang KW Aspira, ada yang merek Aspira asli, ada yang Aspira KW, ada yang merek Honda asli, ada yang merek Honda KW. Nah, kayak gitu guys. Ini bukan asli. Tetapi walaupun tidak asli, ini tidak sempat kalau 5 bulan itu rusak kembali. Biasanya setang seher walaupun olinya kering pada jenis pada mesin sepeda motor itu ada targetnya guys. Yang pertama longgar bunyi, yang kedua bunyi kasar, yang ketiga baru oblak parah. Tetapi ini tidak, langsung macet kayak gini. Yang pertama settingan cara pemasangan sokar di antara setang seher dan balansi kruk as ini sangat merapat ya guys, terimpit kayak gini, sehingga bisa macet total kayak gini. Kemudian ini prediksi kami, mesin ini perusahaan bongkar ya guys, sekitar bulanan lah, nggak sampai setahun belum. Di sini ada kelihatan kotoran ini begitu bongkar habis, ini tidak benar-benar bersih guys. Jadi kotoran ini dibiarin kayak gitu aja guys, sekedar cuciin bersihin gitu aja udah, tetapi tidak detail untuk membersihin kotoran ini. Ini biasanya kalau mesin telah sampai 4 tahun begitu kita bongkar, ini nggak akan luntur kayak ini ya guys. Ini pasti nempel keras pada crankcase mesin. Tetapi ini kenapa bisa cair kayak gini? Ini penyebabnya yang mana crankcase ini telah kena bensin sehingga mengenai kotoran ini, sehingga kotoran ini dia akan lunak guys, sehingga begitu pemasangan mesin panas kena oli baru ini akan runtuh kembali, sehingga kotoran inilah yang naik ke bagian stang seher, ke seher, kemudian ke bagian blok atau ke tempat sepatu close ataupun kain close dan mangkok kanda.
sehingga membuat komponen mesin itu cepat rusak alias haus guys. Seperti ini tadi guys, lonceng ganda ini. Di sini itu akan naik kotoran sehingga berputar, maka ini akan cepat rusak. Walaupun kita ganti yang original Honda asli dari Jepang ataupun dari Thailand, kalau mesin ini kotor kayak gini, rakit, pasang, hidupkan, tidak akan bisa bertahan lama guys. Itu kuncinya salah satu mesin ini dia harus bersih, karena ini mesin ini guys. Crankcase itu harus benar-benar bersih, tidak ada kotoran walaupun sedikit pun. Itu rahasianya guys. Kemudian di sini bagian blok ini juga masih barusan diganti. Ini kelihatan yang mana pakinya ini masih sangat muda. Ini kalau prediksi kami belum nyampe setahun ya guys. Tapi ini telah rusak kembali guys. Nah, ya semuanya bongkar, pasang mesin, bongkar, ganti setang ser. Saya juga bisa. Tetapi di sini kita harus belajar lebih detail. Bagaimana mengatasi barang yang KW pasang pada mesin itu bisa awet, gimana caranya. Nah, yang pertama inilah rahasianya guys. Rahasianya crankcase-nya harus bersih. Ya seperti kami bilang tadi, walaupun original, setang seher original, lahar-lahar yang pada mesin ini original, kemudian kain kos original, sepatu ganda original, mangkok ganda original. Kalau crankcase-nya kotor kayak gini, pemasangan tetap hancur guys mesinnya. Oke, di sini yang telah saran dari pemilik motor ini, kita akan ganti setang seher, kemudian remer block. Untuk bagian gear as tarik kita konfirmasi dulu sama pemilik motor, karena tadi tidak ada dia waktu kita pengecek lebih lanjut. Kalau dia minta ganti, kita akan ganti. Kemudian ini kalau dia minta ganti, kita akan ganti. Nanti kalau dia nggak ganti, kita akan jelasin supaya dia paham. Oke guys, kita akan lanjut nanti saat pemasangan mesinnya. Oke. Ini mulai pemasangan ya guys. Untuk setang seher kita telah ganti merek Indovart sekalian dengan lahar Kroas. Dan proses pemasangan Kroas pada crankcase di kesebelasan kopling ini, crankcase ini kita bakar dulu tadi guys. Kita panaskan dulu pada pengapian gas, kemudian baru kita pasang supaya enak masuknya guys. Untuk asbir tarik ordernya nggak mau ganti ya guys, dan kita tidak bisa maksa. Kita tidak tahu kenapa dia nggak ganti, entah uangnya kurang, kita tidak tahu. Kemudian di sini untuk mangkok gandanya, ownernya pun juga tidak ganti guys, karena seperti yang kita bilang tadi. Oke, di sini kita cuma ganti setang seher, remal block, kemudian pasang kembali guys. Kemudian untuk pemasangan gear astare, di sini ada ring satu, di sini tidak ada ring. Kemudian untuk gear kesebelasan kopling, di sini ada ring. Saat ini saya membutuhkan ulur tangan Bapak Ibu saudara-saudari para dermawan untuk melunaskan tanah 10.000 meter persegi yang harga per meter Rp135.000. Mudah-mudahan berkat melunaskan 10.000 meter tanah untuk memperluaskan lahan atau daya pikiran, diberkatkan umur, dimudahkan rezeki, dijauhkan dari mara bahaya.
Oke bos, ini mesinnya telah kita naikkan, tinggal kita memasang baut-bautnya. Oke guys, semuanya knalpot, karburator telah kita pasang. Kini saatnya kita tinggal ngisi olinya guys. Kemudian kita nyalakan mesinnya guys. Di sini kita akan memasang oli Union yang original guys. Kita hubung dulu kabel spoolnya guys. Spool ini untuk kabel gigi, kemudian kabel speedometer, kemudian baru spool ya, dalam sini guys. Kemudian di sini untuk kabel spool kita pastikan ini kokoh pemasangannya guys, supaya nanti jangan terlepas di saat keretanya dipakai. Kemudian kita akan nyalakan mesinnya guys. Olinya belum naik ke seluruh komponen mesin ya guys, jadi
Dan di sini kita akan coba bagian kopling dan kita pastikan berfungsi dengan baik. Oke guys, inilah hasilnya. Sekarang sepeda motornya telah selesai. Dan inilah aksi yang kita buka-buka mesinnya kemarin itu. Sebenarnya kalau dari segi biaya ini sekitar menghabiskan biaya kalau daerah kita ini kira-kira sekitar 2 juta. Tetapi di sini sekedar 1.250.000. Seharusnya banyak partnya harus kita ganti. Lonceng ganda, sepatu ganda, asger tarik, kampas kopling, dan senter kopling. Tetapi itu tidak diganti karena permintaan pemilik motor ini ianya tidak mau ganti. Apakah dari segi uangnya yang kurang? Ya kita tidak tahu. Kalau dia tidak mau ganti, kita tidak boleh maksa. Kemudian yang kita ganti di sini adalah remer blok, ganti seher baru dan ganti setang seher sekalian dengan lahar kruk as. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Dan dimana kata-kata kami yang kurang pas ataupun tutorial kami yang kurang jelas, koreksi kami tulis dalam kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi guys. Palestine nomor 2.